Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul, salah satu peserta kegiatan Diklat Upskilling dan Reskilling bagi guru kejuruan berstandar industri yang dilaksanakan oleh BBPP MPV Boe Malang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pada sesi pertama, yaitu membuat program CNC Turning menggunakan Mastercam. Adapun urutannya adalah pertama kita membuat gambar dua dimensinya terlebih dahulu, kemudian menentukan mesin yang digunakan, kemudian men-setting benda kerja, membuat toolpad dan post prosesornya atau membuat programnya. Gambar kerjanya seperti ini. Bisa kita lihat, ini adalah sebuah spigot dengan ukuran diameter 100 dan panjang 80 mm. Yang pertama akan kita buat terlebih dahulu adalah proses pengerjaan facing, kemudian setelah itu bubut bertingkat ini, kemudian setelah itu kita akan membuat alur, dan terakhir nanti kita akan membuat ulir. Baik, kita langsung saja ke aplikasi Mastercam-nya. Yang saya gunakan sekarang adalah Mastercam X5. Ya, sebelumnya mungkin kita atur munculkan titik originnya dengan menekan tombol F9. Setelah itu kita atur planes-nya ke LED diameter plus D dan plus Z. Kemudian yang pertama kita gambar adalah menggambarkan diameter M42 kali 2 untuk ulir. Kita langsung mengurangi diameter mayornya untuk clearance, yaitu biasanya 1/10 dari kisar, 1/10 dari 2, berarti 0,2, sehingga nantinya kalau kita gambar diameternya ini adalah 42 dikurang 0,2, sehingga kita gambarkan diameter 41,8. Kita masuk ke aplikasinya lagi. Pertama adalah kita klik line endpoint, create line endpoint, kemudian kita klik di titik 0, kemudian langsung masuk saja ke sini diameter, yaitu 41,8. Kemudian Z-nya 0, dan kita enter. Selanjutnya adalah membuat garis mendatar sepanjang 25 mm. Kita klik kembali, masukkan nilainya 25 mm, enter, posisinya mendatar. Selanjutnya adalah membuat garis vertikal tegak ke titik ini. Langsung kita ambil diameternya saja, yaitu 60, dan panjangnya 25. Diameter 60 dan panjangnya minus 25. Enter. Selanjutnya adalah membuat garis horizontal mendatar dengan panjang yaitu 37 dikurang 25. 37 dikurang 25. 37 kurang 25. Oke, 12. Selanjutnya kembali, sekarang kita sudah berada di titik ini. Kita akan membuat alur dengan kedalaman alur itu 5 mm dan lebarnya 8 mm. Bawah, kemudian 8, kemudian 5 ke atas,
Selanjutnya adalah membuat garis horizontal. Untuk radiusnya kita abaikan saja dulu. Kita mau ke titik ini. Ini adalah diameter 60 dan panjangnya minus 60. Diameternya, Z-nya minus 60. Enter. Kemudian selanjutnya ke atas, garis atas, kita ambil titik yang ini, yaitu diameter 100 dan masih 60. Diameter 100 dan Z-nya minus 60. Enter. Kita kecilkan dulu view-nya. Selanjutnya ke garis mendatar kembali dengan panjang 80 kurang 60 berarti 20. Kita ketik 20, enter, mendatar. Dan terakhir kita tutup ke bawah ke titik ke garis sumbu. Oke. Selanjutnya kita edit gambar ini untuk keperluan jumper dan radius. Kita lihat dulu gambarnya. Jumpernya ada 2, 3 kali 45 di bagian ujung sini dan di sini. Kemudian juga radiusnya ada 2 tempat, di sini dan di sini. Radius 5 ya. Untuk jumpernya kita masuk ke jumper entities, kemudian atur dulu panjangnya 3 kali 45 derajat, kemudian kita aplikasikan, enter dulu, aplikasikan sini dan sini. Kemudian untuk radiusnya kita pilih fillet entities, radiusnya 5, tinggal kita aplikasikan dengan cara mengklik. Oke. Terakhir adalah membuat menyesuaikan alurnya. Di sini alur yang akan kita buat mempunyai kemiringan 10 derajat ya, 10 derajat. Oke. Caranya kita kembali klik line, kemudian kita klik di titik ini. Posisi vertikal adalah sudut 270 derajat. Kita mau 10 derajat ke sebelah kiri, berarti kita kurangi 270 kurang 10 berarti 260 derajat. Kita klik ke bawah, di sini juga sama. Kita tambahkan 10 berarti 280 derajat. Oke, kita klik, kita perbesar sedikit, kemudian kita trim atau kita hapus, kemudian ke delete, divide, dan kita tinggal menghapus garis yang kita tidak butuhkan. Klik, klik, klik. Oke, satu lagi. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya untuk gambar 2 dimensinya. Selanjutnya, setelah gambar 2 dimensi selesai, kita masuk ke mesin type atau tipe mesin. Kita gunakan lathe atau mesin bubut. Kita pilih yang default saja dulu sementara. Kemudian muncul operation manajernya di mesin group 1. Ada 2 ya. Kita hapus 1. Oke, kita delete. Sekarang kita masuk ke properties, kemudian stock setup. Di sini kita atur 2 pengaturan untuk stok dan catnya. Yang pertama, stok, kita atur propertiesnya untuk mengatur benda kerja. Yang akan kita ganti di sini adalah diameternya. Pada gambar kita membutuhkan diameter diameter 100. Kita masukkan ya. Kita tidak gunakan 100 langsung karena kita menggunakan ukuran
material yang ada di pasaran, itu biasanya dalam ukuran inci. Jadi ini material 4 inci, ya berarti 25,4 dikali 4 sama dengan 106. Jadi materialnya kalau 4 inci menjadi 101,6 mm. Kemudian panjangnya 100, ya, pada gambar panjangnya 80, kita lebihkan, kita pakai 100. Kemudian kita lebihkan untuk marginnya yang sebelah kanan, kita tambahkan 1 mm. Kita oke dulu sehingga penampakannya seperti ini, ya. Kita atur kembali untuk catnya, masuk ke properties, kita pilih metode clampingnya, kita pilih salah satu saja. Kemudian posisinya kita dari from stock, kemudian yang kita jepit kita tentukan 10. Oke. Kemudian oke. Maka tampilannya seperti ini, ya. Yang dijepit tadi 10 mm, kemudian ukuran benda kerja diameter 101,6, kemudian panjangnya 100, dan di sisi kanan kita lebihkan 1 mm untuk proses spacing nantinya. Oke, kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu masuk ke toolpad. Kita lakukan proses spacing terlebih dahulu. Kita klik oke saja. Kemudian kita atur toolpad parameternya. Kita pilih tool untuk proses spacing. Kita pilih yang ini saja. Kita atur corner radiusnya 0,2. Kemudian kita pakai yang 80 derajat saja. Oke. Kemudian kita atur number toolnya 1, station numbernya 1, offset numbernya 1, feed rate-nya kita kurangi sedikit 0,15. Kemudian RPM-nya kita tambahkan 800 dan kita batasi spindle maksimalnya, RPM maksimalnya 1500. Oke, kemudian phase parameter. Phase parameter kita aktifkan rock step over, kita kurangi jadi 1. Kemudian step finish step over kita kurangi jadi 0,2 supaya lebih tipis, lebih halus. Oke, yang lainnya default saja. Kemudian oke. Nah, proses facing seperti itu. Kita bisa lihat di verify. Kita tampilkan secara isometri dulu. Kemudian ini kita kurangi sedikit pergerakannya. Ya, proses spacing seperti itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke proses bobot bertingkat. Ya, kita gunakan rogging, proses pengasaran. Kemudian kita chain terlebih dahulu, besar sedikit. Kita klik awal dan akhir dari lintasan pergerakan pahat. Kemudian oke. Kita atur kembali toolpad parameternya. Kita gunakan tool yang sama pada proses facing tadi. Kita pilih sama. Kemudian number toolnya tetap sama. Kemudian kita atur feed rate-nya, kita kurangi jadi 0,2 saja. Kemudian ini tetap spindle speed-nya
kita tambah jadi 600, kemudian maksimalnya 1500. Oke, kemudian row parameternya, depth up cut-nya kita perlu rubah, kita kecilkan. Kemudian sisa untuk finishing stop to leave yang sumbu X tetap 0,2. Oke, boleh kita aktifkan pelung parameternya, kita gunakan yang kedua. Oke, ini proses rugging. Oke, proses finishing. Kalau kita perlu lihat dulu, kita verify dulu ya. Kita tampilkan, cepat sedikit. Ini proses rugging. Ya, oke. Kemudian lanjut ke proses finishing. Masuk kembali ke tool fade, kemudian finishing. Kita atur chain-nya. Kita pilih garis lintasannya. Oke. Kemudian kita pilih toolnya untuk finishing. Kita pakai yang ini saja. Kita atur dulu untuk corner radiusnya 0,2. Kemudian shape-nya kita gunakan yang 55 derajat. Kemudian oke. Tool number-nya kita ganti tool kedua. Kemudian bitrate-nya kita kurangi 0,15, spindle-nya kita tambah gunakan 1000. Kemudian maksimal spindle-nya 2000. Kemudian finish parameternya finish stoppernya kita ganti 1 ya, stop tulipnya 00, kita gunakan default ya. Kemudian ini yang perlu juga, pelung parameter kita pilih yang kedua supaya dia bisa masuk ke kontur, bagian konturnya atau bagian yang dalam. Oke. Kemudian selanjutnya adalah proses membuat alur. Kita masuk ke tool fade-nya, kita pakai groove, kita gunakan chain. Oke. Kemudian kita pilih tab chain ya. Oke. Kemudian kita pilih toolnya, kita gunakan yang ini, kita atur dulu, ini kita jadikan 3 saja. Tiga ya. Oke. Kemudian bitrate-nya kita atur 0,05. Kemudian RPM-nya 500. Kemudian maksimal 2000 saja. Kemudian kita ganti number tool-nya, number tool yang ketiga. Kemudian kita atur, aktifkan coolant boleh. Kemudian kita atur group save parameter.
ini kita biarkan default saja. Kemudian grup parameter, oke, ini kita biarkan default saja. Kemudian di sini bisa kita atur ke depth cut-nya ya. Depth cut-nya kita boleh pilih depth per pass-nya 0,2, nomor opasnya 2. Oke. Kemudian yang lain default saja. Oke, sudah. Itu prosesnya. Kemudian terakhir kita proses membuat ulir thread. Membuat ulir, kita gunakan path ulir yang kanan ya, ini. Oke. Trik 60, oke. Kemudian kita atur number toolnya yang keempat. Kemudian spindle-nya kita pakai 200 saja. Maksimal spindle 500. Kemudian kita atur thread shape parameter. Lead-nya tadi adalah M42 kali 2. Lead-nya adalah 2, kita isikan 2. Kemudian sudutnya 60, kemudian diameter mayornya 41,8. Diameter minornya kita klik komputer formula supaya dia otomatis. Diameter minornya 39,6. Oke. Kemudian start positionnya berada di 0. Kemudian end positionnya, panjang ulirnya adalah 21. Kita tentukan end positionnya minus 21. Kemudian thread cut parameter, kita pilih number of cut-nya 6 kali penyayatan. Kemudian untuk finishing 3 kali. Aktifkan multistart-nya. Kemudian sedator clearance-nya kita kurangi sedikit jadi 5. Oke, ini default saja. Kemudian NC-Code formatnya kita ganti ke box. Oke. Ya. Kita bisa cek. Kita select all dulu, kemudian regenerate all kembali. Yap, ini proses logging. Oke. Kita cek verify. Posisikan ke isometri. Kita klik prosesnya. Ya, proses logging. Kemudian proses finishing, buat alur dan ulir. Oke, sudah selesai. Setelah selesai ini kita akan membuat G-code-nya di post selected operation.
kita klik G1 ini, kemudian kita klik NC file, kita aktifkan, tinggal OK. Kita kasih nama file tugas sesi 1 ya. Oke. Kita tunggu. Ya. Nah, ini cigotnya tinggal sesuaikan, kita hapus yang kita tidak butuhkan. Kita sesuaikan dengan mesin yang akan kita gunakan. Baik, terima kasih. Sampai di sini tugas untuk sesi 1 ini. Mohon koreksinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.